Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan channel Desuki guys. Bagi kalian yang belum pernah masuk ke channel ini, silahkan subscribe dulu dan like atau share. Mudah-mudahan kalian semua yang menyaksikan channel Desuki ini diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Dan jangan lupa ya guys, tetap bahagia dan tetap semangat. Oke guys, di malam ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang mungkin kelihatannya sepele ya guys, cuman harus kita lakukan, yaitu tentang bagaimana pentingnya kita mengecek kondisi di bawah mobil atau di kolong mobil setiap kita mau memakai mobil. Jadi ada baiknya ketika mobil itu dipanasin pagi-pagi, itu kolong mobil kita cek guys. Jadi kenapa? Nanti akan saya jelaskan di video ini. Oke guys, ini suasana malam ya. Itu jam digitalnya Wuling Convero guys. Cukup jelas sekali. Dan ini jam 7:04 dan kita akan mereview sedikit. Nah, ini kita turun dulu. Ini lihat indikatornya itu hidup semua guys ya, kalau Wuling itu ya hidup, jadi enak. Kita mau AC-nya juga enak, ini hidup AC-nya. Ini arahnya AC. Tanganku gak kelihatan ya guys, tak hidupin dulu. Nah, tanganku kelihatan guys. Jadi ini untuk mengarahkan AC-nya. Ini kekuatan kipasnya. Ini dinginnya, semakin kesini semakin dingin. Aku jarang sekali pakai ya ke sini itu, kecuali muatan full tuh paling separuh saja. Jadi ini cukup 2 atau 1 biasanya. Kalau suasana dingin ya cukup 2 saja. Oke guys, ini kita lihat trapnya baru berapa itu, 68. Kemarin ngisi 100. Kita kemarin ngisi 100.000 ya. Di trip 68 masih banyak itu bensinnya. Nah, itu lampunya juga hidup. Ini indikator-indikator yang penting kita cek ya di sini. Kalau ada yang kedip-kedip apanya, mesinnya atau apa, itu kita harus care. Oke guys, kembali ke masalah. Ini aku tutup dulu guys. Ini AC-nya tak hidupin dulu biar gak panas ya. Oke, kembali ke masalah ngecek di kolong mobil ya guys. Mungkin kelihatannya sepele ya. Itu depannya guys, depannya lampunya hidup. Ini kalau kita hidupin sini, nah ini yang lampu apa yang paling bawah itu, yang lebih terang, ini kita matikan. Jadi kemarin itu ya di grup, kalau nggak salah di Facebook ya, salah satu pemilik Wuling Convero itu ada masalah dengan oli gardan guys. Oli gardannya yang katanya apa itu menetes atau sehingga sampai habis. Hal ini mengakibatkan gardannya itu rusak guys, atau bermasalah. Nah, celakanya itu rusaknya gardan itu setelah berapa hari ya, kalau nggak salah 26 hari dari servis terakhir ya. Jadi biasanya kalau kita servis itu kan dikasih waktu 1 minggu ya oleh pihak dealer untuk
ngecek apakah ada masalah apa enggak. Kalau ada masalah kita kembalikan. Nah, ini ternyata sampai hari ke-26 baru terjadi oli gardannya rusak. Gardannya rusak dan ternyata olinya itu kosong. Terus kalau nggak salah sempat diisi di bengkel lain ya, olinya diisi di bengkel lain. Nah, akhirnya terjadi tarik ulur antara pemilik mobil Wuling Convero ini dan juga pihak dealer. Pihak dealer merasa membela diri, tidak bertanggung jawab karena sudah di luar ininya, di luar kewenangannya, mungkin sudah lebih dari seminggu. Tetapi yang pihak pemilik mobil Wuling Convero sepertinya tidak puas karena dia meyakini itu bocornya oli gardan itu karena kesalahan dari pihak dealer waktu servis. Nah, ini bisa jadi kita tidak tahu ya, ini akhirnya akan seperti apa. Memang kalau menurut aku sebagai pemilik Wuling Convero dan juga beberapa teman di grup Wuling Jogja ya, seharusnya itu dibicarakan dengan baik-baik ya, antara pihak dealer dan pihak owner. Karena apa? Karena itu menyangkut nama baik dari Wuling sendiri. Jadi tidak hanya merugikan si konsumen, tetapi juga Wuling juga rugi. Karena apa? Karena nanti akan menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang yang kira-kira mau berminat membeli mobil Wuling, tetapi akhirnya ya menjadi ragu karena loh kok sampai rusak kayak gitu. Jadi itu guys. Jadi kalau menurut aku seperti itu guys. Jadi sebaiknya itu dibicarakan baik-baik antara pemilik Wuling Convero yang bermasalah dengan gardannya tersebut dengan pihak dealer Wuling di daerah tertentu, aku tidak bisa menyebutkannya. Jadi sehingga semuanya sama-sama diuntungkan. Jadi misalnya membentuk tim khusus untuk menyelidiki apakah ini penyebab kerusakan dari gardan ini, apakah olinya bocor atau gimana, atau retak kena apa misalnya, atau ya paling tidak nanti akan ditemukan masalah yang sebenarnya itu seperti apa, dan itu akan ditangani bersama. Kalau misalnya pihak dealer keberatan ya misalnya ditanggung secara bersama, misalnya berapa 50-50 atau gimana. Karena kalau pihak dealer lepas tangan begitu saja, itu akan menjadi pertanyaan juga. Karena mobil Wuling Convero itu kan baru ya. Karena baru, terus kalau ada masalah gardan itu kayaknya kok sangat jarang, kecuali mobil itu kena benturan yang keras atau kena apalah gitu, biasanya baru ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah benturan atau tabrakan atau apa gitu, kayaknya nggak mungkin terjadi. Terus kemudian kemungkinan berikutnya adalah penutupan oli yang kurang rapat ya, atau apa gitu. Itu perlu juga diselidiki yang betul seperti apa. Jadi itu. Nah, lepas dari masalah itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, pentingnya kita melihat kolong mobil setiap kita mau memakai sebuah mobil. Nah, paling enggak kita lihat kolong di bawahnya. Kalau misalnya kita tidak sempat membuka kap mesin, ya, lebih baik kan sebenarnya kita buka kap mesin, kita lihat di situ ada oli-oli yang netes atau enggak, itu kita kelihatan. Paling tidak kalau kita tidak bisa buka kap mesin, ya udah kita lihat kolongnya itu ada yang netes enggak. Karena mobil itu ya kita harus sangat-sangat waspada. Kalau misalnya olinya ada yang netes, ya berarti harus segera dicari ini yang netes itu bagian apanya. Nah, kalau misalnya kayak kejadian tadi itu, misalnya oli gardannya sampai habis itu,
Ya itu kan sebelumnya kalau misalnya kita ada yang netes itu kan kita akan tahu, oh, misalnya habis servis dari bengkel kemudian kita parkir sehari di rumah gitu, pasti paginya itu pasti ada kelihatan netes olinya atau apa gitu, kelihatan netes, sehingga kita bisa langsung komplain ke pihak bengkel. Jadi yang namanya manusia itu kan juga ada kesalahan, jadi memang kita antisipasi. Jadi ketika mobil kita di servis pun kita harus tetap melihat, kita harus tetap memperhatikan apakah mobil yang habis di servis ini enak apa enggak, apa nyaman, apa ada keluhan. Nah, kita dikasih waktu paling nggak seminggu kan untuk kalau ada keluhan ya kita kembalikan. Nah, dalam pengawasan seperti itu ya kita lihat kolong-kolongnya itu perlu kita lihat. Sebenarnya setelah parkir semalam di rumah, kita lihat kolongnya itu ada masalah apa enggak. Kalau ada yang netes dan sebagainya ya udah kita kembalikan lagi. Ya, jadi itu hal yang sepele tetapi sangat sangat menentukan bagi mobil kita, apakah mobil kita itu dalam kondisi yang bagus atau enggak. Jadi ya itu melihat kolong itu. Terus selain melihat kolong, kita harus juga perhatikan indikator-indikator yang ada di dashboard itu ya. Misalnya ada indikator apa macam-macam, kok hidup, kok apa misalnya merah, kedip-kedip atau apa gitu, kita harus tahu. Kemudian sign-nya itu kita lihat kanan kiri itu normal apa enggak. Nah, kalau kita sudah terbiasa kan tahu, oh ini normal, ini enggak gitu kan. Kayak kemarin itu masalah lampu depanku, lampu depan itu mati. Jadi akhirnya indikator di sini itu cepet banget, tek gitu kan. Biasanya kan tek gitu kan. Ini tek. Terus aku, kok cepet banget indikatornya. Akhirnya saya tanya ke bengkel, ternyata memang lampu depan yang kiri itu seinnya mati. Jadi sudah beberapa hari aku pakai mobil dengan kondisi sein itu depan mati. Jadi kalau aku reteng ke kiri, hanya yang belakang yang hidup, yang depan enggak. Kan ini berbahaya guys. Jadi kita harus waspada lah, harus hati-hati terhadap mobil kita. Kalau kita tidak mengerti mesin ya sudah, kita tanya teman-teman kita yang paham tentang mesin. Kita harus sering berdiskusi. Kalau enggak, kita tanya lah, mobilku begini itu ada masalah enggak. Kayak kemarin itu aku sempat tanya juga kepada Om Wawan, Om ini mobilku kok begini gitu kan. Jadi aku, karena dalam rangka aku harus paham bahwa mobil ini kondisinya bagus apa enggak. Kadang aku tanya ke Om Yeri atau tanya ke teman yang memang ngerti mesin, itu sangat bermanfaat. Jadi kita tidak boleh cuek guys. Kita harus perhatiannya lebih dibandingkan dengan kita punya motor. Kalau kita punya mobil itu ya harus lebih, agar mobil kita baik-baik saja, nggak ada masalah. Jadi selain kita memanasi mobil setiap hari, kalau nggak dipakai, yaitu kita lihat kolongnya, kemudian kita lihat indikatornya, lampu-lampunya kita coba, AC kita hidupkan. Jadi kalau manasin mobil, AC juga dihidupkan, AC depan dihidupkan, AC belakang dihidupkan. Cara hidupkannya yaitu ditunggu mesin beberapa saat, setelah suhunya naik baru kita hidupkan AC-nya, itu sangat bagus. Jadi itu guys. Jadi ingin menyampaikan hal yang sederhana itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi yang sederhana ini sangat menentukan akan kebaikan dari mobil kalian. Jadi jangan disepelekan ya. Karena dulu juga aku pernah cerita ya, ketika mobilku, aku dulu pakai Karimun Wagon,
pas parkir di pinggir jalan tuh depan ada batu, aku nggak tahu batunya tuh pas di tengah gitu. Nah, pas mau jalan lagi nabrak batunya tuh kena knalpot, brok gitu, kena knalpot. Terus aku lihat kolong itu ada yang netes, aku kira apa ini, bahaya nggak itu, apa lo ada yang netes gitu kan. Nah, ternyata tak bawa ke bengkel, dilihat cuman knalpotnya aja yang kayak apa itu, penyok guys, knalpotnya penyok. Tapi katanya nggak masalah, ini masih bagus loh. Yang netes tadi apa ya, mungkin AC atau apa. Oh, berarti nggak masalah. Jadi itu hati-hati ya bagi kalian, tetap cek kondisi kendaraan kalian, kolongnya dicek, kemudian indikator-indikator dicek, AC, lampu dan lain-lain. Itu aja guys. Bila kalian punya pengalaman yang lain silahkan komen di video ini, dan tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.